warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikra dari kelas 10 MIA 6 SMA Negeri 2 Bayang akan mempresentasikan hasil laporan saya. Laporan tentang wirausaha yang sukses di bidang kerajinan. Saya menemukan di internet seorang pengrajin yang bernama Bu Eni Aryani, pengusaha kaleng bekas. Wanita berkelahiran Yogyakarta tanggal 22 Desember 1979 ini membuat 20 macam varian produk, diantaranya guci, tempel, kaleng kerupuk, vas bunga, kenong, ceret, angkringan, tempat kue, ember, pensil, siram bahan bunga, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Walaupun hanya dari kaleng dan kayu bekas, barang yang dibuat ini dijual dengan harga yang cukup mahal, sekitar ratusan sampai jutaan. Salah satu alasan harganya cukup mahal karena kerajinan ini dibuat dengan tangan atau handmade. Harga yang ditawarkan mulai dari 200.000 sampai 1 juta per unitnya. Barang kerajinan yang mahal biasanya berupa hiasan atau pajangan yang dibuat custom. Bisnis Wastraloka ini dirintis oleh Ibu Eni Aryani sejak tahun 2014. Bagaimana Bu Eni mengawali usahanya? Konon pada saat memulai bisnis, Bu Eni hanya menggunakan modal sekitar 5 juta. Sebagian besar hanya digunakan untuk membeli bahan baku berupa cat akrilik dan bahan bekas. Selama bekerja 1 tahun, usahanya terus mengalami perkembangan. Permintaan barang kerajinan kian membludak setelah Bu Eni memasarkan produknya secara online. Dengan banyaknya permintaan, maka tak heran Bu Eni bisa meraup omset sampai ratusan per bulannya. Singkat cerita, produk Wastraloka kian terkenal. Terlebih lagi selama setahun menjalankan bisnis, atau lebih tepatnya tahun 2015, Bu Eni mengikuti ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Indonesia, yaitu Inacraft. Bu Eni merasa sangat beruntung mengikuti ajang tersebut, karena dengan mengikuti Inacraft, ia bisa memasarkan produk kerajinannya pada jangkauan yang lebih luas. Setelah 2 tahun mengikuti bisnisnya dengan omset yang cukup besar, Ibu Eni berpikir untuk fokus menggarap bisnisnya. Ia bekerja sebagai karyawan swasta pada suatu perusahaan, ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara itu, lokasi bisnis Wastraloka Bu Eni memiliki tempat workshop kerajinan tangan di Yogyakarta. Dan untuk memasarkan kerajinannya, Bu Eni memiliki galeri pemasaran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Untuk pembelinya sendiri tak hanya dari kalangan perorangan atau individu, tetapi juga dari kalangan korporasi besar seperti restoran dan hotel, bahkan sampai diekspor ke Jepang dan Australia. Dalam proses produksi, Bu Eni dibantu oleh 8 pegawai. Namun, jika orderan banyak, Bu Eni juga mempekerjakan 5 freelance. Untuk pengrajin kalengnya ada 3 orang dan dibantu oleh 2 orang freelance. Sementara pelukisannya ada 5 orang dan dibantu oleh 2 orang freelance. Demikianlah kisah dari Bu Eni.
Hal yang dapat kita petik dalam kisah ini yaitu jangan pernah menyerah walaupun tidak ada modal yang banyak. Terus berusaha, terus berpikir kreatif dalam menciptakan produk-produk, dan pantang menyerah dalam berusaha. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.